Oke, di dalam komponen home.js, kita sudah punya daftar kontak, lalu menampilkannya dengan template di dalam komponen ini juga. Nah, tetapi bayangkan di dalam pengembangan web yang sesungguhnya, biasanya kita akan menampilkan daftar kontak di tempat yang berbeda-beda. Di sini kita sudah punya komponen home yang menampilkan daftar seluruh kontak, tetapi misalkan kita ingin menampilkan daftar kontak yang terblokir. Jadi caranya kita buat satu komponen, misalkan dengan nama blokir kontak, lalu kita buat daftar kontaknya dan menggunakan logic yang sama di sini untuk menampilkan kontaknya. Atau misalkan lagi kita ingin membuat daftar kontak untuk keluarga. Jadi kita buat lagi komponen misalkan dengan nama family kontak dan kita mengulang proses yang tadi lagi. Teman-teman bisa menggunakan cara seperti itu, tetapi di video ini kita tidak menggunakan cara itu, melainkan akan menggunakan cara yang lebih efisien. Nah, yang lebih efisien itu seperti apa? Jadi kita akan menggunakan konsep reusable components. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung di sini membuat satu buah file, misalkan dengan nama contactlist.js. Lalu di dalamnya kita buat komponen sfc tab dengan nama contact list. Dan untuk templatenya di sini kita akan memindahkan dari komponen home. Jadi saya cut. Lalu di sini sebelumnya saya buat div dengan class name contact list. Nah, di dalamnya kita pass. Untuk sekarang kita simpan dulu file ini, lalu kita import dari komponen home. Contact list from contact list. Lalu kita akan menesting komponen ini dengan memanggilnya dari dalam template. Jadi contact list seperti ini. Nah, sekarang kalau kita simpan, maka kita akan melihat error di halaman browser, yaitu contact is not defined. Karena di sini di dalam contact list kita melakukan perulangan map terhadap contacts, tetapi komponen ini tidak tahu nih contacts ini apa sih? Karena belum kita definisikan di dalam komponen ini. Sementara daftar kontak itu adanya di dalam parent komponennya, yaitu komponen home. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mendefinisikan ulang daftar kontak ini di dalam contact list. Atau cara yang kedua, kita bisa mengirimkan daftar kontak ini ke contact list, yaitu dengan menggunakan props. Nah, kita akan menggunakan cara kedua. Jadi di sini kita kirim daftar kontaknya di dalam props, misalkan dengan nama contacts. Lalu value-nya adalah contacts. Nah, di sini perlu diketahui, contacts di sini adalah nama props-nya. Sedangkan contacts yang di sini adalah state contacts yang berisi daftar kontak. Lalu selanjutnya, dari child komponennya kita harus menerima contacts tadi yang dikirim dari parent-nya. Caranya di sini kita harus menuliskan argumen props seperti ini. Lalu kita konsol dulu props-nya. Dan untuk ini kita komen agar tidak error nanti. Dan kalau kita simpan semuanya, kemudian lihat di browser, kita inspect dulu. Lalu di bagian konsol kita akan melihat objek prop yang dikirim dari parent components tadi ya. Jadi objek props ini isinya adalah contacts yang memiliki daftar kontak di dalamnya. Nah, sehingga di sini kita bisa menampilkan daftar kontak. Saya uncomment dulu. Kita bisa menampilkan daftar kontaks di sini. Caranya, jadi sebelum kontaks kita panggilkan props. Jadi props.contacts. Nah, seperti ini ya. Sekarang kalau kita simpan dan lihat di browser, maka daftar kontak akan tampil seperti biasa. Lalu di sini kita bisa menuliskan beberapa props untuk sebuah komponen. Misal di sini saya akan memberikan props title all contacts. Kita simpan dulu dan lihat di konsol, maka kita akan melihat objek props tadi memiliki dua item, yaitu contacts dan title. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengganti title dengan title yang kita kirim dari parent komponen, yaitu dengan cara memanggil props.title. Kalau kita simpan dan lihat di browser, maka title-nya akan berubah menjadi all contacts. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita membuat sebuah komponen yaitu contact list.
yang fungsinya untuk menampilkan daftar kontak. Nah, untuk kontaknya, di sini props kontak dikirim dari parent komponennya menggunakan props seperti ini. Lalu kemudian, di dalam child komponen, kita menerima prop tersebut, lalu menampilkan kontaks dan title dengan cara memanggil props.kontak dan props.title. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke Home.js. Di sini kita bisa memanggil komponen kontak list ini secara berulang-ulang. Misal seperti tadi ya, kita ingin menampilkan daftar kontak yang terblokir. Oke, sebelumnya saya buat state dulu. Misalkan namanya block contacts. Setter functionnya set block contacts sama dengan new state. Nah, untuk daftar kontaknya saya ambil dari sini satu. Selanjutnya, untuk menampilkan daftar kontak ini, kita bisa memanggil ulang kontak list. Jadi saya duplicate, tetapi di sini kita memanggil kontak list dan mengirimkan block contacts untuk kontaksnya. Kemudian titelnya kita ganti jadi block contacts. Dan kalau kita simpan, sekarang di halaman browser kita melihat ada dua buah daftar kontak ya. Satu untuk all contacts dan di bawahnya ada untuk block contacts. Ketimbang dengan cara yang sebelumnya, kita membuat komponen baru untuk menampilkan block kontak. Di sini lebih baik kita memanggil ulang kontak list tadi, tetapi dengan mengirimkan props dengan value yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Sehingga di sini kita sudah menerapkan yang namanya reusable komponen. Selanjutnya di sini, kalau kita lihat di kontak list, kita menampilkan title dan kontaks yang secara eksplisit tidak kita definisikan di dalam komponen ini. Tetapi secara implisit sebenarnya title dan kontaks ini ada di dalam objek props. Nah, untuk membuatnya eksplisit, jadi di sini kita akan merestrukturisasi props di sini. Jadi saya hapus dulu, lalu menggantinya dengan kurung seperti ini. Artinya objek ya, karena sebenarnya props itu sendiri adalah sebuah objek. Nah, di dalam objek ini kita bisa mendefinisikan untuk kontaks dan title tadi. Jadi kontaks, dan title. Nah, sehingga untuk menampilkan title, di sini kita cukup menuliskan title tanpa props. Selanjutnya untuk kontaks juga seperti itu. Nah, di sini untuk konsolnya kita hapus karena sudah tidak kita gunakan lagi ya. Lalu kalau kita simpan dan lihat di browser, maka tampilannya akan normal seperti biasa. Tetapi di sini agar lebih eksplisit, kita merestrukturisasi props tadi menjadi sebuah objek seperti ini dengan mendefinisikan kontaks dan title di dalam objek ini. Nah, sebagai catatan di sini, tulisan kontaks dan title di sini harus sama persis dengan kontaks dan title yang ada di parent komponen di sini ya. Karena yang dibaca oleh child komponen adalah props ini, nama propsnya. Jadi harus sesuai. Oke, untuk ini kita hapus karena tadi cuma sebagai contoh. Jadi di sini sudah tidak kita gunakan lagi. Oke.